how could I open? Oh sudah dulu. Nah, duduk dulu. Lalu dengar. Stop it. Don't do anything. Just sit down here. Put on your socks. And drink. Kita mulai dari ini. Saya minta kamu baca terus satu kalimat aja. Kita belajar terjemah yuk. Bali, Ika, Bali, Siska, Sartika. Bukan, ini Siska kan? Itu Ika yang lain lagi. Aduh bingung saya. Udah, Sartika yang nulis di itu kan? Di kita. Ya udah. Kalau Ika lupa. Oke, Sartika dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Pertama press release. Press release apa? Ada yang tahu? Jadi kalau kita mau ngeluarin pernyataan ke pers, namanya press release. Bahasa Inggrisnya, tapi sudah pakai bahasa Indonesia, jadi harusnya tahu pernyataan pers. Apa pernyataan pers? Ada yang tahu? Ada yang bantu? Belum ada. Nah. Mau pakai Google Translate yang paling ujung, silakan Google Translate biar nanti lancar kan. Jadi nggak apa-apa pakai alat itu, saya mendukung pakai Google Translate. Jadi pernyataan pers. Karena nanti kalau kerja kayak gini harus pakai alat, nggak mungkin semua otak. Jadi cepat tuh kalau pakai alat. Bukan begitu, Saudara Idris? Kan lebih cepat kan? Coba kalau kita harus nulis satu-satu kita terjemahin, coba kita setelah kita tinggal edit kan. Ada yang dapat sudah? Press release. Jumpa pers. Bukan. Bahasa Arabnya kan? Bahasa Arabnya. Bayanun sahafi. Ya, bayanun sahafiyun. Ada bahasa Arab itu ada dua, ada al-bayanu as-sahafi, ada bayanun sahafi. Sartika sebagai penulis, yang mana yang benar? Kenapa? Bisa diterangkan secara nalar atau mau diterangkan secara nahwu, terserah. Pada dasarnya sama. Ayo kita pindah ke Siska. Siska, kenapa bayanun sahafi kata Sartika? Kira-kira kenapa? Iya, kamu kalau gitu bayanun sahafi kenapa? Ayo jawab aja, asal. Karena biasa dengar. Umum. Oh begitu, karena nakira itu umum. Oke. Siska? Kenapa bayanun sahafi? Kenapa kamu pilih bayanun sahafi bukan al-bayan as-sahafi? Pindah ke Feli. Kenapa nakira? Semua orang tahu bayanun sahafi itu nakira. Kenapa nakira? Kenapa bukan ma'rifah? Ya, nakira itu bukan umum, justru. Kalau umum itu harus ma'rifah. Iya kan? Al-madrasah al-ibtidaiyah enggak, udah umum itu, bukan madrasatul ibtidaiyah ya kan? Jadi dia menjadi nakira. Kita selalu kalau di awal itu kita mau nulis sesuatu itu kita mulai dengan kalau yang kayak gini yang tidak jelas tamnya itu, tidak jelas tamnya, udah dipantek aja di otaknya itu nakira. Yang paling susah dalam bahasa Arab, ngerjain ke bahasa Arab adalah memutuskan nakira atau ma'rifah. Itu susah bagi orang Indonesia karena dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Kita tidak pernah benar-benar mengerti dalam bahasa kita itu memahami dengan baik perbedaan antara sesuatu yang ma'rifah dan yang nakira. Dalam bahasa kita ada keunikan tersendiri dalam bahasa Arab. Jadi ini kita lanjut yang minggu lalu ya, kita bilang kita harus mengerti
khasiat bahasa yang sumber dan khasiat bahasa yang tujuan. Khasiat bahasa sumber kita, kalau dia itu tam, subjek dan predikat, kita bisa sisipkan kata itu atau adalah. Bali adalah sebuah pulau, ya kan? Kita bisa sisipkan sebuah. Kalau kita terjemahan ke Arab ya. Sementara kalau dalam bahasa Arab, Bali, jaziratun, seterusnya kan. Jadi kita adalah, merupakan, Bali, orang itu pintar. Dalam bahasa Arabnya apa? Najmi. Orang itu, dia itu pintar, orang itu pintar. Ya. Jangan ragu. Nah, orang itu, apa artinya orang itu? Bahasa Arabnya. Zalikar rajul, apa pintar? Oke, dakiyun. Jadi kita selalu kalau dalam bahasa Arab misalnya, kita sudah bisa naktafi, apa sih ya? Mencukupkan dengan mengatakan ar-rajulu zakiyun. Tapi dalam bahasa terjemahan ke bahasa Indonesianya tidak akan bisa kita mencukupkan dengan menghilangkan itu. Jadi jawabnya orang pintar, nggak bisa. Ya kan? Dalam bahasa Indonesia tetap harus dipertahankan zalikanya. Jadi ciri-ciri gitu. Kemudian Bali hiya al-jazira al-ajmal fil alam misalnya. Bali dia adalah, ya kan? Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita cuma bilang Bali adalah. Jadi kita menambahkan adalah, menghilangkan dia. Jadi itu Bali karena dalam mubtada dan khabar itu terselip adalah. Merupakan. Bali merupakan Al-Jazira Al-Ajmal misalnya fil alam. Oke ya. Jadi tadi kesimpulannya namanya siapa? Namanya? Nabila. Coba kalau begitu sekarang terjemahin dengan baik. Bali telah lama dikenal sebagai tujuan wisata dunia. Boleh, makanya siapin aja itu. Selanjutnya kamu kalau translate. Apa namanya? Ya sambil kamu cari ya, kita kembali ke bayan sahafi tadi. Jadi, oke, bayan sahafi itu nakira karena dalam nahu dia menjadi mubtada dari dia menjadi khabar dari mubtada mahdzuf. Jadi kita bilang hadza bayanun sahafiyun. Gitu. Bukan, hazanya itu di benak. Bayanun sahafiyun. Sebuah bayan sahafi. Dan secara tamnya, karena kan harus al-kalamu lafzun mufidun, apa? Kalamuna lafzun mufidun dan sebagainya kastaqim. Harus ada unsur-unsurnya yang kemarin kita bicarakan itu harus lengkap. Berarti kalau bayanun sahafiyun titik. Sebenarnya kan tidak lengkap. Tapi dalam pengertian kita bisa memahami ini adalah sebuah pernyataan pers. Kan gitu kan? Dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah pernyataan pers. Dalam bahasa Arabnya hadza bayanun sahafiyun. Itulah kenapa dia tidak bisa nakir, tidak bisa ma'rifah. Yang kedua ya oke, seperti yang kalian bilang tadi, saya ngerti maksudnya benar tapi ininya salah. Diksinya salah. Umum. Maksudnya umum belum tertentu ya. Belum tertentu. Jadi kalau kita bilang al-bayanu as-sahafiyu berarti menunjuk kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Dzalikal bayanu as-sahafiyu la raiba fihi misalnya. Ya kan? Karena sudah disebutkan sebelumnya, sudah jelas dalam benak setiap orang sebelumnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab itu, kitab yang mana? Kitab yang itu la raiba fihi.
Kitab yang itu. Kitab yang mana? Yang dibicarakan itu, yang sudah sering disebut-sebut itu, gitu. Oke ya, gitu anunya. Terus tadi Nabilah. Coba ada yang ini enggak? Ada yang sama hasilnya enggak di Google-nya? Lata lama urifat. Gitu sama ya? Tapi bagus enggak itu? Sartika, penulis. Lata lama urifat Bali. Kan itu telah lama Bali dikenal. Tapi kata lata lamanya itu terlalu berat, maksudnya tidak enak dikatakan. Maka kamu harus seperti saya bilang sebelumnya, cari maknanya. Jadi bahasa Indonesianya yang dirubah. Kalau kamu nanti kesulitan mencari di Google karena bahasa Arabnya sudah begitu ya, wah bagaimana ya ngobrol bahasa Arabnya ya. Kalau enggak, kamu rubah bahasa Indonesianya menjadi makna yang sama tapi dengan susunan yang berbeda. Misalnya kita rubah sekarang, Bali telah dikenal sejak lama. Coba tulis, Bali telah dikenal sebagai tujuan wisata terkenal Bali adalah sebuah tujuan wisata terkenal dunia sejak lama. Artinya sama nggak kan? Sama kan? Bali adalah sebuah tujuan wisata dunia, tujuan wisata internasional yang terkenal sejak lama. Tulis di Google Translate, jadinya apa? Ya kita langsung praktik ya. Hei, ini satu ini mulai dari YouTube. Iqra aja minna, iqra minna. Udah jangan itu. Sini. Belajar takra. Oke? Gimana? Selanjutnya, Najma. Apa hasilnya? Kamu punya Google? Ya. Boleh pakai Google, boleh pakai Bing, boleh pakai apa lagi, banyak sekali. Translator yang lainnya. Gimana hasilnya? Ayo dong cepat. Efisien waktunya. Apa? Lifatratin tawila. Ya itu dia. Jadi pokoknya gini. Oke, masih salah bacanya nggak apa-apa. Bali hiya maksad siyahi masyhur lifatratin tawila. Nah, kita lihat lagi. Ini sekarang sudah kalian sudah sering dengar lifatratin tawila. Mungkin kalian sudah mengerti bahwa itu kurang bagus kalau lifatratin tawila itu untuk waktu yang lama, ya kan? Berarti jangka waktunya harusnya kan sejak waktu yang lama. Itu. Berarti mundu kan? Itu sudah Jadi kita rubah lagi. Bali ya, Jazirat Bali hiya maksad siyahi masyhur mundu fatrah tawila atau mundu fatrah tawila ya. Atau mundu apa itu yang paling bagus? Ya, mundu fatrah tawila. Jadi sudah kita bisa milih mana yang bagus atau kita bisa gabungkan atau kita bisa susun sesuatu yang lebih enak dibaca orang. Kalau maksudnya semua dua-duanya udah benar. Cuma kawijha sia-sia mungkin lebih enak apa itu? Sama sih, cuman Coba susunannya gimana? Daulia itu bukan, ya, nanti kita bahas. Ya, kalau saya tulis gini, urifat jaziratu Bali, saya tambahin jazirah. Karena gak semua orang Arab tahu Bali, hanya Bali saja. Bali adalah pikiran saya dalam bahasa Arab. Fi Bali. Ya, saya ingat.
anta fi Bali, kamu selalu terkenang. Jadi urifat jaziratu Bali, itu kenapa? Karena kita memikirkan orang lain ketika kita nerjemah, dia paham nggak? Jadi nggak sekedarnya. Urifat jaziratu Bali, kawijha siyahiyah alamiyah masyhura mundu fatratin tawilat. Saya nerjemahin seperti itu. Jadi benar kita sudah bisa menyusunnya. Ya berarti kalau di bahasa Indonesia kan nih, Pulau Bali telah terkenal sebagai sebuah tujuan wisata dunia yang masyhur sejak lama. Jadi saya rubah supaya kalau diterjemahkan ke bahasa Arab kita mendapatkan bahasa Arab yang enak gitu. Maksud siyahi kurang enak. Kalau saya bilang daulia itu internasional. Daulia internasional itu beda dengan alamiah. Alamiah itu artinya bersifat mendunia. Kalau daulia bersifat antar bangsa. Bersifat antar daula. Bedanya situ ya. Jadi orang Arab bisa bilang daulia atau dualia. Dua-duanya benar. Jadi kalau kita mau bilang bersifat antar bangsa nggak dia sebagai tujuan wisata? Kayaknya kurang tepat. Dia internasional, tapi internasional itu kalau kita bilang tujuan wisata internasional dalam bahasa Indonesia sah, tidak ada kekurangan maknanya. Tapi ketika diterjemahkan jadi daulia dalam bahasa Arab jadi kurang tepat. Karena sense bahasa Arab daulia beda dengan internasional dalam bahasa Indonesia. Internasional dalam bahasa Indonesia diterjemahin ke bahasa Indonesia yang lebih Indonesia itu mancanegara dan itu sah. Tetapi ketika kalau kita bilang kalau diterjemahin ke bahasa Arab jadi daulia, mancanegara itu daulia dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita terjemahkan ke gitu, sense-nya adalah antar bangsa. Jadi tidak kena ketika kita udah baca dalam bahasa Arab, maka gitu. Ya, harus dirubah menjadi alamiah, bersifat alamiah. Kalau alamiah itu kalau diterjemahin lagi ke Google nanti jadi universal misalnya. Atau bersifat apa ya nantinya? Mendunia sebenarnya. Jadi alamiah. Jadi kita rubah-rubah dan memilih di antara yang mirip-mirip itu dengan merasakan sense-nya. Sense alamiah dan daulia dalam bahasa Arab berbeda. Gitu. Nah, kita pilihlah, jadinya kita pilih alamiah. Masyhura. Kalau kita sudah bilang istaharat jaziratu Bali, kita nggak perlu lagi bilang masyhura kan? Istaharat jaziratu Bali ka wijha siyasi alamiah mundu fatratin tawila. Lebih bagus lagi. Iya kan? Lebih bagus lagi kan? Jadi urifat karena tadi kita dikenal urifat. Tapi kalau kita mau nambahkan biar lebih enak masyhura. Jadi nggak sebenarnya dikenal, tapi dikenal itu bukan dalam arti diketahui, tapi dikenal dalam arti populer. Maka menjadi masyhura, urifat masyhura. Daripada kita begitu kita balikin lagi istaharat. Telah populer, telah dikenal luas Jaziratu Bali, jadi gitu. Jadi kita selalu mencari dalam tadi kita baru ngebahas satu kalimat aja, kira-kira kalau kita baru awal kita sudah ngabisin 10 menit ya. Ya gitu memang awal gitu, awal selalu susah, pelan-pelan. Lama-lama terbiasa nanti makin cepat. Istaharat jaziratu Bali ka wajizah siyasiyah alamiah mundu fatratin tawila. Oke, lanjut Fauzan. Saya nggak bisa baca bener. Gimana? Berbagai majalah dan lembaga perjalanan wisata ini menyematkan sebutan pulau terindah di dunia kepada pulau tersebut. Sip. Ayo sekalian terjemahin dong. Qomat al-majallatu wal wakalat asyahiyah al-alamiyah bitathbiti laqabin bi annaha ajmalul jazair fil alam. Jazair itu di sebelahnya Tunis.
sudah apa tadi? Sezur. Yusuf. Ya. Gimana yang lain? Di yang lain ada yang memberikan ini. Memberikan ini yang lain. Memberikan alternatif terjemahan yang lain. Saya Pak, coba. Iya, silakan. Kalau misal dirubah pulau terindah di dunia ini telah disematkan di berbagai majalah dan lembaga perjalanan wisata dunia, ya titik. Ya, itu justru nggak bagus bahasa Indonesianya. Nggak bisa ya Pak? Kayak Ada gini, oke, itu kalimat tam, walaupun kurang lurus, maksudnya kurang nggak salah bahwa saya kira sengaja Alfia itu bilang kastaqim itu, maksudnya biar ada lebih lurus gitu maknanya. Memang tam gitu, sudah tersusun dari unsur-unsur, sudah ada tadi fiil fiilnya itu majhul ya kan, telah disematkan ini, ada fa'il artinya apa namanya? Ya naib namanya ya, dan seterusnya ada keterangannya di berbagai majalah dan tetapi maksudnya gini, ada cara pengungkapan populer yang paling baik, yang paling baik itu, yang ini ya, best practice itu kita selalu mengedepankan kalimat aktif dibandingkan kalimat pasif. Jadi mabni yang majhul itu kalau terpaksa Ali memukul saya, jangan bilang saya dipukul Ali gitu. Gitu. Itu dalam bahasa pernyataan, dalam bahasa tulisan gitu. Kita selalu mengedepankan kalimat positif, kalimat aktif. Dia makan ikan. Kecuali kalau penekanannya kenapa ikannya hilang? Dimakan Fauzan misalnya gitu. Ikannya kok hilang gitu? Udah dimakan kucing. Jadi penekanannya pada ikan. Tapi kalau pada peristiwa berarti peristiwanya adalah si kucing memakan ikan. Gitu makanya. Kayak ini sekarang kita lebih penekanannya lebih baik kalau tidak dibutuhkan kita nggak pakai yang majhul. Sehingga kita pertahankanlah pakai kalimat pasif. Nah, berbagai majalah dan lembaga perjalanan dunia itu subjek, ya kan, telah menyematkan atau menyematkan itu fiil. Sebutan itu maf'ul bihi satu. Pulau terindah di dunia, mudaf ke sebutannya. Sebutan pulau terindah di dunia maf'ul bihi al-awal, kepada pulau tersebut maf'ul bihi as-tsani. Jadi gitu. Jadi kita susun tuh. Kalau dalam bahasa Arab jelas tuh. Yang satu ada ada ininya, fa'ilnya, kemudian ada menyematkan atau memberikan sebutan, itu fiilnya. Bisa dibalik nanti tentunya kalau dalam bahasa Arab. Sebutan pulau terindah di dunia itu berarti pertama itunya maf'ul yang pertama, dan pulau tersebut, kepada pulau tersebut maf'ul yang kedua. Jadi kita bisa susun melalui cara-cara struktur bahasa Arab dengan mengedepankan fiil misalnya. Ya, misalnya ya. Laqad qama addat al-majallat wa wikalat al-asfar as-siyahiyah al-alamiyah. Ya kan, misalnya kama menyematkan laqad sammat, lebih enak sih. Mereka menyematkan sebutan, berarti menyebut, ya kan?
Nah, au bitain juga bisa. Bisa kenapa tidak? Nah, saya inilah menyematkan sebutan. Saya bilang menyebut aja lah. Mereka menamakan, ya kan? Kita paham tuh menamakan. Jadi laqabat bisa juga. Kama bi tasbiti laqab. Misalnya begitu. Nah, jadi qamat semua yang tadi kita sebutkan al majalat, iddat majalat. Jadi kan bukan satu majalah, kita tambahin sejumlah majalah. Dan lembaga perjalanan wisata. Lembaga perjalanan wisata apa? Wikalat al-Asfar al-Alamiyah. Bi tasbiti laqab ajmal, dalam tanda kutip misalnya ajmal jazira fil alam ala jazirat Bali misalnya, au ala tilkal jazira. Kalau al-asfar, ininya asfarnya memang harus ini juga, harus jamak juga daripada wikalat. Ya namanya wikalatul asfar namanya. Wikalatul asfar. Yang masalah bukan itu sebenarnya. Yang masalah saya sengaja sisipkan masalah. Tapi belum, ntar kita bahas ini. Bagaimana? Kalau kita seperti itu berarti kan apa? Sudah terstruktur sebagaimana struktur bahasa Arab. Ada fiil, kemudian ada fa'ilnya. Fa'ilnya yang tadi itu kan, fa'ilnya yang dua itu. Iddat ini dan iddat itu karena kan mudhaf ilaihi. Apa qamat bi apa? Kan qamat harus kan muqtarinan bi kan harus muqtarinan bi fiil qama. Jadi kalau jar wa majrur ya kan muqtarinun bi qama kalau dalam i'rabnya. Jadi qama bi, qamat bi tasbiti laqab atau tasmiyah bisa. Au bi apa terserah gitu. Laqab ajmal jazirat fil alam. Nah, qama bi. Kalau langsung laqabanya di fiil di awal laqabal aji majalah. Nah, ya benar kalau dalam susunan bahasa Indonesia udah benar. Telah apa? Sejumlah ini dan itu telah menamai. Cuman kalau laqabat di awal itu kan tidak umum, tidak enak, tidak jarang kita mengatakan laqabat misalnya ini ar-rajula hakadha, kan kita nggak bisa. Kita lebih sering mendengar pihak-pihak ini memberikan lakab, a'ta lakaban misalnya gitu. Bisa tadi a'tat iddatu bisa juga a'tat kan, a'ta lakaban li jazirat Bali, a'tali berarti kan. Kalau sabbata lakab berarti ala. Ya kita tinggal mainkan di karina itu. Jadi kalau ini berarti ketemunya dengan li, kalau ini dengan bi, kalau ini dengan fi, jadi itu. Jadi kalau saya sekarang setelah tadi dibahas, mungkin saya lebih senang bilang laqad a'tat, atau laqad bisa juga laqad qamat iddatu dan seterusnya bi i'ta'i laqabi misalnya. Misalnya gitu. Jazirati al-alam, jazirati al-ajmal jazirat fil alam li jazirat Bali. Saya selipin tadi, saya bilang apa tadi? Coba baca yang barusan kita ini sebut namanya siapa? Nicholas Saputra. Oke. Jadi baca tadi ya gimana? Kesimpulan bahasa Arabnya? Yang berbagai majalah. Iya yang. Dakara a'ta. Dakara a'ta. Iddatu majalatin wa wikalati safari al-alamiyati li jazirati Bali bi ajmali juzurin fil alam. Yang lain? Kayaknya enggak gitu tadi. Yang lain? Yang berikutnya siapa namanya? Amal. Ya, coba Amal. Bagus nggak tadi barusan? Saya mendengarnya agak bingung saya. Gimana Amal? Fiil
Fa'il, kalau mau pakai kad berarti sebelum fi'il. Kalau mau pakai waw, kamu waw, lam, dan fa itu tergantung apa yang kamu mau. Itu kan namanya apa ya? Menyambung dengan yang kalimat yang sebelumnya. Kalau kita bilang sebelumnya istaharat jaziratu Bali ini, apa mau pakai la atau mau pakai wa atau mau pakai fa, itu terserah sense kamu. Misalnya gitu ya. Terus wa qad a'ta faqad a'tat عدة مجلات ومكانة السفر في العالم. Ya benar. Al-alamiyah atau fil alam. Bi'itai laqab. إعطاء لقب دولة Ajma jazirah. من أجمل جزيرة Kok pakai min? في العالم إلى Oke. Kalau gimana terusin? لقد أعطت عدة مجلات ومكانة السفر في العالم لإعطاء لقب من أجمل دولة في العالم إلى دولة. Gimana sih? Satu-satu kalau gitu, ini bacanya satu-satu. Oke, yang Mas Tamam. Awal kita ulang lagi. Berbagai majalah dan lembaga perjalanan wisata dunia. Seperti yang dibilang tadi Amin ya. Apakah harus asfar? Enggak juga. Ada juga yang bilang wikalatus safar. Tapi yang di sini di Tunisia banyak itu kalau kita bilang wikarat al-asfar. Wikalat. Kenapa asfar? Karena mereka menyelenggarakan banyak perjalanan. Nah, tapi bisa aja bahasa Arab wikalatus safar bisa. Maksudnya benar, sangat benar. Ya, cuman yang lebih umum di sini asfar biasanya. Seperti halnya muhafazat, di sini nggak ada muhafazat. Yang ada satu aja muhafiz di sini, bank, gubernur. Yang lain bukan gubernur, yang lain ulad, wali. Karena dia memimpin wilayat, bukan muhafazat. Ya gitu. Jadi kita harus sesuai dengan dialeknya gitu kan. Pilihan diksi di masing-masing negara. Makanya saya kalau nerjemahin kemarin misalnya, saya tidak pernah pakai Yanair. Pak Dubes bilang pakai aja Yanair biar saya tidak mau, tetap Jongvi. Garis miring pakai bahasa Arab, pokoknya gitu. Jongvi, bahasa Arabnya apa kalau Jongvi itu saya lupa. Jongvi itu apa ya? Hah? Lupa saya. Kalau Oktober itu saya ingat Tashrin al-Awal. Jongvi itu apa ya? Saya lupa ya. Oke, anyway. Oke. Jadi ayo Bang Mas Tamam. Iya. Karena dia bilang daulatin tadi. Kenapa jadi daulah ini? Daulah apa daulah? Daulah apa sih? Amal daulah itu apa? Negara. Ini kita lagi ngomongin Bali nih. Ngomongin daulah. Ya, Jazirat Bali atau Bali atau enggak Jazirah Bali. Lakaba. Kan sudah fakada ata gimana bi'ata lagi. Fakada ata lakaba langsung. أجمل جزيرة في العالم على Li.
Atali. Lihadil jazirah. Iya, lihadhihi saja kan. Jadi nggak perlu lihadhihi al jazirah, nggak perlu lagi li jazirati Bali. Karena kan sudah jazirat Bali sudah disebutin di awal kan, berarti kan cukup menjadi kata penunjuk aja, kata ganti hazihi al jazirah. Kata apa namanya? Kata isyarah, ismul isyarah. Saya kira bagus banget tadi. Kalau misalnya bisa diganti lagi iddatu bisa biasa dalam bahasa Arab diganti dengan iddatu al majallat, misalnya ganti al adid minal majallat misalnya. Itu juga sah. Dan pakainya ma'rifah al adid minal majallat wa wikalat as-safar al alamiyah. Jadi alamiyah itu sifat dari wikalat safar dan dan majallat. Alamiyah wa wikalat safar alamiyah bi'itai laqab ajmal jaziratin fil alam li hadhihi al jazirah. Ya. Kalau misalnya sebelum adid itu di awalnya Hunalika ya, hunalika al-adid dan majalah. bagus. Ya, jadi gini, oke, itu bagus. Hunalika adidun. Jadi kalau hunalika itu kan adalah khabar atau mubtada, Sartika? Nahunya parah nih. Gak ada mubtada itu. Hunaka, majrur, itu tidak ada mubtada. Itu semua muktarinun. Jadi kalau kita bilang di situ, itu tidak berarti di situ. Dalam logika, ketika kita bilang di situ, dia muktarinun bi maujud, hasilun, kainun. Dalam logika ya. Jadi hunaka berarti itu adalah kata apa namanya? Zarf yang bermuktarin bi mahzuf, takdiruhu kainun au maujudun. Hunaka gitu. Maujudun hunaka apa? Kalau maujudun hunaka berarti pasti dia adalah karena apa yang maujud? Di khabar mubtada yang bukan yang muakhar. Jadi huwa khabar muqaddam dari mubtada yang muakhar. Maujud hunaka rajulun. Kalau begitu mubtadanya karena dia muakhar dia harus ma'rifatun nakira. Nakira karena mubtada yang muakhar itu nakira. Jadi bukan al-adid lagi tapi adidun atau iddatun. Coba dilihat-lihat lagi nahunya itu. Mubtada muakhar itu nakira. Misalnya fil masjidi rajulun yazkurullah. Kita gak bisa ar-rajulu yazkurullah. Kalau mau bilang ar-rajulu alladzi yazkurullah maujudun fil masjid. Coba lihat maujudun fil masjid. Apalagi contohnya. Jadi kalau nakiro kalau mau bikin mubtada dari nakiro kan bisa dinamakan rajulun karimun fil masjid. Ya, bisa. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Kalau ini itu oke, itu hal yang lain. Kalau khabarnya muqaddam, mutaqaddim ala al-mubtada, mubtadanya menjadi nakirah. Gitu. Misalnya ya umumnya, maksudnya umumnya. Tentunya ada sense tertentu yang kawanin yang umum itu menjadi tidak cocok karena kita mau memberikan sense tertentu. Gitu loh. Bisa aja. Ar-rajulu alladzi yaqtulu misalnya sadiqahu maujudun fil masjid. Misalnya kita nggak bilang maujudun fil masjidi ar-rajulu alladzi yaqtulu sadiqahu dalam bahasa Arab. Tetapi bisa gitu loh. Kita bilang ar-rajulu, kenapa? Kenapa ketika kita pakai mubtada berarti kita menunjuk sadr kalamnya pada mubtada. Dia yang penting. Kita berbicara tentang ar-rajulu, maka kita kedepankan dia. Ketika kita mentakhir itu mubtada berarti bukan dia yang menjadi sadrul kalamnya sebenarnya. Jadi bukan dia. Jadi misalnya mana?
fil masjidi apa. Yang pentingnya apa sih yang ada di masjid? Di masjid itu lagi ngapain? Lagi apa? Lagi ada apa gitu. Inti kita punya ketika memberikan itu tuh yang kita ingin tekankan itu fil masjidi apa yang hasilun fil masjidi. Gitu loh. Itu perbedaannya mubtada yang dikebelakangin dengan ya itu sense ya, kita bicara sense ya. Dan memang itu dipelajari di Nahwu, cuman Nahwu tidak mengajarin kita sense. Itu aja sih. Jadi Nahwu mengajarkan kalau mubtada di dahulunya ada jar majrur, ini mubtadanya dikebelakangin, maka mubtada menjadi nakirah. Tapi dia nggak ngajarin sebenarnya apa sih sense-nya. Tapi nanti kita banyak temukan dalam teks dan dalam termasuk teks Al-Qur'an dan memberikan makna tertentu karena struktur yang dibalik itu gitu loh. Begitu juga wal qamara qaddarnahu manazila hatta, misalnya kan apa yang penting? Karena beda kan kalau di al-qamara di belakang wasyamsu tajri wal qamara. Kenapa habis asyamsu? Dia kan jelas mubtada khabar kan? Asyamsu mubtada. Pas maf'ulnya al-qamara dikedepanin. Kenapa enggak biasa aja naratif? Enggak, karena dia lagi berbicara tentang asyamsa wal qamar. Maka yang satu walaupun maf'ulun bi tapi maf'ulun bi muqaddamun ala fi'il. Dan seterusnya. Jadi penekanannya yang penting sih. Nah, kalau kita bilang hunalika wikalatu asfar atau safar al-alamiyah wa majallat adida misalnya. Jadi kita pakainya wikalatu asfarin alamiyah wa majallat adida qamat bi tathbiti laqab ajmal jazirati fil alam ala jazirat Bali misalnya. Dan itu benar, 100% benar. Tinggal kita bagaimana aja menyusunnya. Karena kan tidak harus satu model kan. Yang penting benar sense-nya, benar penekanannya yang kita mau, nah gitu. Tapi penekannya hunalika dengan yang tadi berbeda. Kalau ini penekannya ada. Hunaka atau hunalika itu ada. Ada loh. Banyak. Dan adanya apa? Kalau kita pakai iddatun berarti adanya banyak. Tapi kalau kita penekanannya misalnya kalau ini kita bilang tadi istaharatnya faqad qamat, mana fa-nya itu adalah sambungan daripada yang tadi istaharat. Ini argumennya. Argumennya dari istaharat. Dari mana kamu bilang istaharat? Faqad qamat. Nah, itu. Jadi kan ini satu paragraf nas yang yang bersambung-sambung dan harus nyambung ya. Nah, bisa juga fahunalika iddatu majalatin. Cuman sense-nya lebih kuat kalau bilang faqad qamat iddatu. Nah, itu. Al-adid minalnya. Sense-nya itu lebih. Kalau fahunalika ya ada gitu kan. Oke, kita nyambung ke ya kita udah mulai ya. Maksudnya ada tuh. Kita mulai membangun kapasiti kita. Terjemah itu ya kayak gitu sebenarnya sih. Kita pilih-pilih, kita cari, kita pasang sense yang benar, baru kita terjemahin ke bahasa yang sesuai dengan ininya, dengan kebiasaan orang Arabnya. Sebutan ini tentu bukan isapan jempol, bagiannya Fajar ya sekarang ya. Ini siapa ya? Abbas. Ya Abbas, coba sebutan ini tentu bukan isapan jempol. Ya itu ada Google Translate. Pasti Google Translate ngerti isapan jempol. Apa dia bilang? Omong kosong Pak. Hah? Iya, nasil khayal itu apa artinya nasil khayal? Nasaj. Nasaj. Kenapa nasjil khayal itu apa artinya? Merajut khayalan. Isapan jempol, ya kan? Itu yang saya bilang minggu lalu idiomatik, ya. Kita nggak bisa bilang isapan jempol apa kalau gitu. Apa? Son, kamu nih aduh anakku nih. Kamu sibuk dengan YouTube. Dengerin bapaknya minum yogurt. Nah. Kalau nggak habis itu baring, nak. Sudah jam 9, jam 10. Oke. Wa hadza laisa min nasjil khayal. Misalnya gitu kan? Dan ini sebutan itu atau wa hadhihi tasmiyah atau wa hadz, ya kan? Gitu kan?
laisa min nasjil khayal. Ini bukan hanya ucapan kosong. Ini bukan khayalan. Jadi kita nggak usah pakai jempol lagi di situ ya. Ini najma kan? Saya sudah bisa bedain kalian sekarang. Udah tahu. Beda, bukan. Beda. Saya udah bisa. Besok saya ketemu lagi udah tahu saya mana yang najma mana enggak. Asal bareng. Wa hadhi tasmiyah laysat min nasji al khayal. Kayaknya gampang ya? Ada yang lain terjemahannya? Kalau Muna. ada di laqab, Hadza laqab. karena yang belakangnya bi'itna'il laqab. Iya, bisa. Laqab dan tasmiyah kan sama. Karena kan gini, laqab ajmal jazira fil alam. Setelah itu kan ajmal jazira itu fil alam itu yang kita ambil. Fahadha pemberian ini, fahadhihi at-tasmiyah, nama ini, fahadzal laqab, laqabnya yang diambil. Jadi tergantung kita mau ngambil dari mana, bisa aja. Wahadzal laqabu laisa min nasjil khayal, bisa. Saya lebih senang pakai tasmiyah karena laqab itu adalah suatu keadaan, tasmiyah itu suatu activity. Perbedaannya gitu. Kalau tasmiyah itu pemberian nama, penyematan nama. Sedangkan kalau laqab itu ya udah. Ya. Kenapa pakai min itu? Kenapa penggunaan min itu gimana cara menggunakan? Misalkan kayak tadi. Laisat min nasjil khayal. Laisa min nasjil khayal. Min itu banyak maknanya. Di sini maknanya itu namanya nau. Min nau'i nasjil khayal. Ini bukan, kalau nau maksudnya gimana ya? Jadi khayalan itu kan perbedaannya khayalan dengan kenyataan itu nau'nya gitu. Jadi kayak gitu. Makanya kita sebut ini bukan jenis khayali, yang ini jenis hakiki gitu maksudnya gitu loh. Ini bagian dari kenyataan, ini bukan bagian dari imajinasi gitu loh. Makanya dia pakai min. Bisa kalau kamu mau lebih ke situ sih artinya nau'nya. Walaupun misalnya gini, dia itu min itu bisa berarti sumber. Misalnya ini bukan berasal dari, tapi nasjil khayal sebenarnya bukan sumber sih. Dia lebih ke nau. Jadi kata-kata nasjil khayal itu ini bukan sekedar khayalan. Jadi bukan berasal dari khayalan. Artinya tuh lebih ini bukan sekedar khayalan. Ini bukan sekedar rajutan angan, rajutan imajinasi gitu loh. Makanya dipakai min. Wahaja, kalau kita bilang wahaza laisa bi nasjil khayal itu activity. Bukan kalau min itu now. Kalau dia bi itu ini bukan melakukan gitu. Kalau bi ini. Gitu. Jadi nasajnya itu jadi merajut, bukan rajutan. Sama dengan sifatnya kalau gitu. Antara bedanya antara rajutan dengan merajut sama dengan kata tadi laqab dan tasmiyah. Kalau laqab ya itu sudah sebuah nama. Kalau at-tasmiyah itu activity, sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan, memberikan nama, menyematkan sebutan. Jadi makanya kalau seandainya saya akan pilih wahadhi tasmiyah. Mereka melakukan pemberian nama ini laisat min nau'i atau min tarfi atau min ini min nau'i nasjil khayal. Bukan berupa perbuatan itulah. Tidak dari angan-angan. Ini suatu paragraf argumentatif gitu modelnya. Apa alasannya? Lanjut ke Fajar. Keindahan ini jelas tergambar pada pantai-pantai tempat bermain sembari melepas penat rutinitas. Itu dulu stop. Keindahan ini mubtada jelas tergambar secara jelas, maksudnya gitu ya. Itu kabarnya pada pantai-pantai ya, itu
muktarinun. Kalau dalam ini kan pada kan harfu jar itu. Fi harfu jar, muktarinun bi tergambar fi gitu ya. Dan seterusnya itu adalah sambungannya dari itu frasa pada pantai-pantai. Misalnya tempat, berarti tempat itu sifatnya dari pantai, ya kan? Tempat bermain, bermain sembari melepas lelah, sembari itu muktarinun bi bermain dalam bahasa Arab ya. Melepas penat, rutinitas dan seterusnya gitu. Coba terjemahin. Google-nya pusing. Google aja pusing apalagi kita. Ayo. Siapa yang sudah dapat Google-nya? Gak apa-apa. Ini Google Translate-nya. Hadzal jamal yan'akisu biwuduhi biwuduhin. syawati haisu yumkinuka al-la'bu asna al-istirqa min rutinika. Apa ya rutinika? Rutinitas Anda ya. Rutinika al-yawmi. Oke. Ada yang berbeda Google-nya. Kalau Google pasti sama ya. Oke, memberikan alternatif dari Google. Ya. Mengkoreksi Google. Fattadoha hadal jamal ila syawati. Jangan fa karena kan ini kalau fattadaha maka menjadi jelas lah gitu. Menjadi jelas. Paknya aja sih biar. Wattadoha hadal jamal. Oke, ittadaha langsung aja bisa. Tadaha hadzal jamal atau hadzal jamal wadihun Bisyawati. fi syawati fi. Syawati. Tempat bermain sembari melepas. Dan seterusnya yang Google tadi. Oke, dia ngerubah jadi dia fi'il wa fa'il. Ittadaha hadzal jamalu fi syawati ibali yang tersekian di mana kamu bisa melepas lelah dari rutinitas sehari-hari. Ini bisa dirubah-rubah bahasa Indonesia yang seperti saya bilang tadi. Coba ditulis dengan bahasa Indonesia yang kira-kira kalian lebih sukai. Kemudian dikasih alternatif bahasa Arabnya. Bobo nah. Yuk bobo ya, sini. Nah, sini di belakang Bapak sini. Ya. Bapak lupa bawa selimut kamu. Iya dia selalu suka gini nih. Ayo. Go. Nah, pakai selimutnya. Nah, pakai selimutnya dulu. Pakai selimutnya dulu. Ini pakai. Oke. The pillow. Where's the pillow? Wait, pegang ya. Pegang. This is the pillow, Om Amin, please. Oke. Wah, enaknya you have a tent. Anak pejuang kayak gitu. Sian. Ya, tadi gimana? Atau kalau kamu mau hubungkan kata tadi kan argumentatif, faqad tadhaha hadzal jamalu, bisa tuh. Faqad tadhaha hadzal jamalu fi syawatiha apa dan seterusnya. Ada yang lain? Feli. Nah, kamu. Kalau ini yatajalla hadzal jamal biwuduhi ala syawati haitsu yumkinuka al-la'bu asna istirkha'i fi rutinika al-yawmi. Oke. Bagus sih. Itu juga bisa dirubah aja, enggak harus juga asna'a istikha itu enggak. Kan bisa aja haitsu yumkinuka al-istirkha juga bisa kan, enggak harus bermain, di mana kamu bisa melepas lelah dari, tidak harus bermain kan. Coba kita. Bagus tadi. Wa tajallat hadzal jamal
Nah, kalau saya fokusnya pada al-jamal. Jadi saya akan bikinnya jadi isim mubtada dan khabar, bukan pada isim dan fa'il. Saya tidak membuat ini sebagai suatu kejadian, tapi menjadi sebagai sebuah sebuah berita saja, sebuah kenyataan, fakta. Hadzal jamalu wadihun atau yatajalla biwuduh atau hadzal jamalu yanaqisu biwuduh. Karena ada indikasi itu bagus banget. Inikas jamal yanaqis sama dengan yatajalla itu yanaqisu biwuduhin secara jelas, secara nyata. Biwuduhin yanaqisu aina fi syawati. Di situ di dalam Google kamu dikasih pakai fish syawati, ya kan? Fish syawati haitsu itu ya. Haitsu yumkinuka al-labu asna al-istirkha'i gitu ya. Istirkha terus min rutinikal yaumiyah. Jadi kalau saya kira-kira saya pakai saya tulis jadi fajamalu bali, ya kan? Saya tadi kalau saya ke dalam bahasa Arab saya tidak akan titik 2. Kan tadi itu isapan jempol. Titik 2 ini argumennya. Saya karena sense bahasa Arab saya nggak enak. Laisa min nasjil khayal. Titik. Fajamalu bali. Jadi gitu ya, nggak apa-apa ya kita mau rubah tanda ininya karena kan kita bukan bahasa Indonesia lagi. Fajamalu bali yanaqisu biwuduhin fi syawati khallabah. Kalau saya suka gitu. Jadi nggak harus ada isra namanya. Yang saya isra bukan di la'ab wal istirkha'nya, tapi di syawatinya. Saya tekan jamalnya di syawati yang apa? Yang khallabah atau ar-ramaliyah, fi syawati ar-ramliyah atau fi syawati yang apa terserah. Jadi setelah itu kalau lanjutan yang tadi yumkinuka al-istirkha min a'malika atau min hayatika al-yaumiyah al-mut'ibah atau al-musdahimah misalnya min a'malika al-yaumiyah al-musdahimah yang sibuk kayak gitu. Min a'malika al-yaumiyah al-mut'ibah atau min a'malika al-yaumiyah min a'malika rutiniyah bisa juga dari kegiatan kamu yang rutin yang sehari-hari maksudnya kan. Jadi kita ulangi nih kalau fajamalu bali yan akisu aw yattadhihu kalau ya tadi biwuduin nanti ya tajalla biwudu aw yan akisu biwudu fi syawati'a khallaba haitsu yumkinuka al-istikha min hayatika al-yaumiyah atau min amalika al-yaumiyah ar-rutiniyah min amalika ar-rutiniyah bisa al-amalika ar-rutiniyah atau minal a'mal bisa juga nggak pakai ka. Kenapa harus pakai ka kan? Minal a'mal kan udah jelas yumkinuka. Minal a'mal ar-rutiniyah al-mut'ibah misalnya atau al-musdahimah misalnya. Pak, biasanya ditulis a'mal itu mereka terjemahkan fa'al. Ditulis. Ya, saya sering melihat itu status misalnya dosen-dosen itu setelah foto. Oh, af'al. Fa'al gitu. Fa'aliyat. Fa'aliyat itu bukan a'mal. Fa'aliyat itu ya activity dalam sebuah daurah, dalam sebuah acara. Nah, jadi gitu apa ya? Rentetan kegiatan. Gitu. Fa'aliyat ini activity di dalam sebuah kegiatan namanya fa'aliyat. Ini. Bisa juga itu kan ansyitah. Nah, kegiatan. Kalau al-a'mal itu berarti kan kerja sehari-hari untuk hidup. Nah itu dia. Al-a'mal al-rutiniyah. Koma itu kan masih koma ya. What is it?
Jadi saya Isra-nya itu nambahin sifatnya itu di syawatinya, bukan di yang lainnya. Jadi biar ada, ini bahasa Arab ya. Nanti saya terangkan kenapa. Oh iya, nanti kita balik lagi ke pulau yang sebutan yang sebelumnya itu pulau dunia itu kepada Wiqalatul Asfar itu nanti. Iya silakan. Tebing-tebing yang dihantam ombak samudra dengan panorama sunset yang memukau, gak usah sunrise lah, kebanyakan. Kalau di Bali bukan sunrise, kalau tebing kan sunset kan. Coba ada yang dapat? Idris. Yang sudah belum? Balik ke Najmi lagi nih. Nabila. Ayo cepat, jangan ngantuk. Minum air biar ngantuk. Dikit lagi nih, sudah mau selesai. Hah? Sudah sejam? Ini belum apa-apa. Sedikit lagi nih, kita cepatin aja ya. Coba, Sartika, yang cepat aja. Kita tinggal, oke. Titik, udah. Kita anggap udah selesai di situ ya. Titik. Saya ingin, oke, itu terjemahannya bagus tadi tuh. Cuman saya bilang tadi di Google dia ngasih kamu asyawati. Kita nggak pernah ngebahas syawati sebelumnya kan? Jadi bagusan kalau saya katakan fi syawati a, bukan fi syawati. Begitu juga fil munhadiratin, saya nggak bilang fil munhadirat, fi munhadiratin tadribuha. Jadi apa perbedaannya kalau dia kalau alif lam berarti fi syawati allati, ya kan? Nah, kalau tidak ada alif lamnya maka allatinya tetap atau hilang? Hilang. Ada yang suka keliru tuh, misalnya nahunya itu apa kalau habis sholat, habis iqamah? Habis iqamah apa doanya? Allahumma rabb hadzal da'wati tamma wa salatil qaimah ati sayyidina Muhammadan wa ba'su wa ba'su. Nah itu salah ya itu, karena mahkaman mahmuda nggak bisa pakai alladzi. Ya itu salah ya. Jadi itu pasti kamu harus kritis. Oh, salah ini. Doanya salah. Maqaman mahmuda berarti al-maqam al-mahmud alladzi atau maqaman mahmudan. Tanpa alladzi. Ya gitu ya. Itu saya sering dengar, sering banget tuh di TV-TV. Di radio. Wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi. Maqaman mahmudan tidak pakai alladzi. Sebuah itu tidak pakai alladzi. Alladzi itu yang. Jadi tidak pakai sebuah. Jadi ya gitu ya. Sama dengan itu. Jadi munhadiratin tadribu ha amwajul muhiti, yang dihantam. Nah, itu juga tuh salah satu metode penerjemahan bahasa Arab. Kalau kita kasih apa namanya itu? Kasih naat, kemudian kita kasih yang kayak gini, yang dihantam, kita tidak menerjemahkannya menjadi majhul yang dihantam itu. Atau ya, tapi diterjemahkannya menjadi tetap yang amwaj menghantamnya. Jadi gitu, selalu bahasa Arab gitu ya. Tadribuha al amwaj. Jadi tadribuha al amwaj atau amwajul muhiti atau al amwaj terserah. Haitsu yumkinuka al istimta' au at-tamatu bi manazir ghurub asyamsi al mudhila. Tadi udah gitu ya. Asyamsi alif lam atau enggak? Ya, karena semua orang tahu asyams. Cuman kalau seperti ini saya tadi kan katakan saya rubah min nasjil khayal min nau'i nasjil khayal, saya rubah dari titik 2 menjadi titik. Maka saya fajmalu balian akisufi ini koma. Saya tambahinnya bisa dikatakan wafi
wa fi atau au fi gitu. Dua-duanya bisa. Cuman kalau kamu nerjemahin secara langsung pasti tidak akan dikasih tambahan wa, ya kan? Tidak akan dikasih tambahin au. Cuman dalam bahasa Arab biasakan tuh, ini au atau wa. Jangan sampai nggak ada gitu. Kalau diterjemahin langsung terlihat di ini koma di ini tapi bahasa Arab pakai wa ya. Dan seterusnya, maka ini di sini nih kalimat-kalimat yang di sini seterusnya itu selalu ada wa. Wa fi terumbu karang. Wa fi apalagi ladang dan sawah hijau. Wa fi suasana alam. Wa fi atau au fi terserah. Karena kan bisa tidak harus bareng-bareng dilihatnya, tapi bisa milih salah satunya. Dan seterusnya alam pedesaan vulkanik yang majis. Nanti ini kalian pelajarin aja lewat Google, cari yang bagus terjemahannya yang terumbu karang, ladang dan sawah hijau, dan gak harus susunannya sama dengan ini. Misalnya saya ladang dan sawah, ini kan tulisan saya juga, jadi saya rubah-rubahin sendiri, suka-suka saya. Saya tulis di sini nggak ada sungai, saya masukin sungai, ya kan? Saya masukin anhar wa sulalat, jadi nggak harus hanya salalat aja, tapi bisa anhar wa salalat. Ada ya sungai di sini? Ya gitulah dan seterusnya. Tatahadda kalil mughamarah, yang menantang Anda, yang menantangmu untuk melakukan melakukan sebuah petualangan dan seterusnya. Oke. Bahkan jika Anda seorang pencinta kehidupan alam liar, Bali adalah tempat Anda. Itu terakhir lah. Bahkan tamam. Bahkan jika Anda seorang wildlife pecinta kehidupan alam liar, Bali adalah tempat Anda melakukan the ultimate treat. Pengalaman terdahsyat. Coba terjemahin. Jadi jangan di ultimate treat, nanti dia nggak ngerti Google-nya. Nah, dia bilang pengalaman terdahsyat. Di sini tulisannya pengalaman ultima, jangan. Nanti apa pengalaman ultima? Google-nya nanti nggak ngerti. Ganti terdahsyat itu. Bahkan jika Anda seorang pencinta kehidupan alam liar atau satwa liar atau apa ya, pecinta petualangan, bisa aja, ya kan? Bali adalah tempat Anda menemukan pengalaman terdahsyat. Atau Bali menawarkan kepadamu pengalaman yang terdahsyat. Atau kamu akan mendapatkan pengalaman terdahsyat di sana. Kan bisa gitu. Jadi dibolak-balik. Coba tamam dulu lah. Ini sebelum terakhir. Bahkan hatta jika anda apa bahasanya? Wa idza kunta hatta wa idza kunta seorang pencinta kehidupan dingin. Seorang pencinta kehidupan alam liar, seorang pencinta alam. Min asyaqi al-hayatil barriyah. Al-hayat al-barriyah itu yang liar. Nah, hayawan barriyah, hayawan apa lau? Udah tidur. Dia selalu sebut-sebut tuh, hayawan barriyah, hayawan marga satwa liar. Kayak singa kayaknya. What is pet animals in Arabic? Alifa. Hayawanat alifa. Hayawanun alifa. And wild animals? Wild animals? Hayawanat barriyah. Ya. Hatta wa idza kunta min usyaq. Kenapa min usyaq? Kenapa enggak asyikan? Hatta wa idza kunta asyikan al-hayat al-barriyah, gitu kan? Bisa. Cuman kenapa kita pakai min usyaq? Karena banyak pencinta alam itu. Kamu termasuk di antara para pencinta alam yang banyak itu. Nah, terus lanjutannya? Atul mut'atin, ya benar.
Hadi Jaziratul Firdaus. Ya, jadi itu ya. Kayak gitu itu bisa dirubah gitu. Mut'ah itu ke apa namanya? Kesenangan, having fun. Bisa diganti marah, bahasa Arabnya mut'ah, wa marah, wa farah dan sebagainya. Jadi pilih-pilih aja. Kemudian Bali tadi bilang yumkin tujadu gitu ya. Satajidu fiha afdal ini bisa dikatakan kita bisa menambahkan kata pengalaman, ya, tajriba. Jadi misalnya fabali tumakkinuka, nah gitu kan, fabali tumakkinuka tajribata afdal mughamaratin wa farah wa marah misalnya. Fabali akan memungkinkan kamu untuk mengalami, untuk mendapatkan pengalaman afdalu tajribatin, afdalu mughamaratan, untuk mengalami afdal mughamarah, aventur, petualangan yang paling dahsyat. Ya terserah dahsyat mau dibahasakan dahsyat atau paling baik, wa marah. Lanjut. Ini kesimpulannya. Bali adalah Paradise Island, Firdaus yang jatuh ke bumi. Nabila, coba setengahnya. Bali adalah Paradise Island. Bali adalah sebuah pulau surgawi. Bali Jaziratul Firdaus al-jannatu tusqatu ala Tasqutu. Oke. Najmi sama. Kasih yang lain. Udah sama. Hasya. No, jangan pakai wala. Ini udah kesimpulan nih. Bali, Fabali atau Bali saja, Bali. Jannatul juzur. Jaziratul jannah. Firdaus yang jatuh ke bumi. Wa hiya firdaus allati tasqutu alal ard. Wa hiya firdausul ard. Yang angkat tangan. Ya, terakhir kita cepatin. Bali Jaziratul Firdausi al-jannatu saqatat 'ala al-ard. Al-jannatu saqatat. Iya, diperbaiki aja, tinggal sedikit-sedikit aja tuh, tinggal masalah-masalah di allati al itu masalah-masalah kalian seperti itu dari tadi. Coba. Bagus itu Jaziratul Firdaus. Kenapa? Saya lihat bahasa Indonesianya, Bali adalah Paradise Island. Saya dalam konteks Indonesia yang sering dikatakan tuh Paradise Island. Di mana-mana di dunia bilang Island of Paradise. Kalau dalam bahasa Prancis itu L'Île de Paradis. Jadi saya selalu harus mengutip itu untuk menyentuh itu ya yang sudah umum dipakai oleh orang-orang. Jadi saya harus bilang Bali adalah Paradise Island dalam huruf kecil. Tapi Firdausnya saya pakai huruf besar. Biar saya menyentuh orang Arab. Ini adalah Firdaus yang jatuh ke bumi. Karena kenapa? Paradise itu kan adalah Firdaus dalam bahasa Arabnya. Cuman Paradise itu Firdaus maksudnya gitu. Tetapi dalam bahasa Arabnya sendiri kalau diterjemahin ya nggak harus. Misalnya dibalik misalnya gini. Bali adalah Firdaus. Surga yang jatuh ke bumi. Misalnya gitu kan. Bisa aja. Jadi kalau saya bilang Bali hiya jazirat al-firdaus. Jannatun saqatat alal ard. Kenapa jannatun? Bukan al-jannah, karena al-jannah kan di sana. Dia hanya sebuah surga. Sebuah surga. Ibarat sebuah surga. Karena dia bukan al-jannah. Al-jannah itu kan hakikat jannah. Jadi al-jannah itu enggak ada.
Kenapa saya berani bilang jazilatu al-firdaus? Karena ada kata jazira. Karena firdaus bukan jazira, ia jannatul firdaus. Jadi gitu, bermain-main di yang seperti itu, apa namanya tuh? Cakupan seperti itu maksudnya. Ada apa ya? Kalau dalam ini kita punya, ketika kita makna itu ada himpunan-himpunannya, maka ketika kita satukan kan dia memotong maknanya. Al-Firdaus itu siapa, tapi Jaziratul Firdaus berarti dikecilkan, berarti hilang tuh, ada pengecualian. Ini, oh bicaranya tentang jazirah nih, yang itu Bali. Jannatun berarti bukan al-jannah, karena al-jannah kan sudah jelas, dia tidak pernah sakatat alal ard. Dan bukan tasku tuh, kalau tasku tuh kan berarti kan, apalagi tata saka tuh itu thuluj. Kita kain raham kalau tasakat. Saya kira itu dulu ya malam ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita belajar lagi nanti. Si banyak nih. Sudah 1,5 jam lebih mungkin ya. Ya mudah-mudahan ada manfaat.